Keluarga Wang ini cukup mengesankan. Harus kuakui, guruku punya selera yang bagus. Mengatur pernikahan kaya untukku. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Jika kau ingin memungut sampah pergi ke tempat lain, jangan memungutnya di sini. Aku mengumpulkan barang bekas. Hei Bung, kamu punya mata yang bagus. Baiklah, masuk ke dalam dan beritahu Wang Shengwu bahwa murid dari tabib suci Xuanming telah datang untuk mengambil putrinya yang tidak berguna. Tidak, Bung, apakah kau sudah bosan hidup? Kepala keluarga Wang kami adalah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Kau bahkan berani menghina nona muda kami. Apakah kau mencari kematian? Hei Bung, aku menyarankan kamu tidak membuat gerakan tiba-tiba. Jika kamu menyentuhku lagi, aku akan jatuh ke tanah dan mulai memilih mobil dan rumah. Bagaimana jika aku menyentuhmu? Memilih-milih mobil dan rumah. Aku akan memukulmu, aku akan. Hei Bung, aku hanya mengatakan. Ini bahkan belum tahun baru. Kenapa kamu jatuh? Kamu ingin meminta maaf padaku kan? Bersujud saja 2 kali. Kenapa membuat keributan besar? Kau apa yang kau lakukan padaku? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Nona muda. Orang ini bersikeras menerobos masuk ke kediaman Wang kami dan menghina Anda, nona muda. Dia juga mengatakan dia adalah seorang murid Dr. Suci Xuanming. Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya murid Dr. Suci Xuanming. Wang Xiru, nona muda tertua dari Wang Zhou. Hanya pakaian lusuhmu itu berpakaian seperti pengemis. Murid Dr. Suci Xuanming. Bagaimana bisa kamu terlihat seperti pengemis bau? Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Sangat sederhana. Aku ingin lihat, kamu penipu pengemis. Trik apa yang bisa kamu lakukan? Guruku adalah seorang kultivator legendaris. Apa yang dia wariskan kepadaku bukan hanya keterampilan medis. Mata emas misterius. Kamu memakai warna hitam di luar, tapi merah muda di bawah. Tidak menyangka kamu menjadi tipe yang pendiam dan tertutup. Tidak apa-apa, tidak perlu merindukan cinta. Bagaimanapun Tuan Muda Suyi ini ada di sini untuk menikahimu hari ini. Mata anjingmu, kemana kamu melihat? Mesum. Hai, kau menyuruhku membuktikannya sendiri. Sekarang kau percaya padaku kan? Bolehkah aku masuk sekarang? Masuk kau dukun palsu. Jangan khawatir, Tuan muda ini tidak tertarik pada pria. Orang tua, akhirnya kau datang juga. Itu kau. Siapa yang membuat perjanjian pernikahan dengan tuanku? Sekarang mereka ingin menyangkalnya. Kau datang dan menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Biar ku beritahu. Guru beliau, bagaimanapun juga menyelamatkan hidupku. Kita harus berterima kasih dan membalas kebaikan. Benar, kau begitu saja memberikannya. Itu tidak benar. Suye, ada 2 kantong sampan di depan pintu. Saat kau pergi nanti, bawa mereka keluar bersamamu. Bagaimanapun juga, Anda mencari nafkah dengan melakukan ini. 1 minggu kemudian, penyakitmu pasti akan kambuh. Saat itu, jangankan 5 juta, bahkan 50 juta pun, aku tidak akan menyelamatkanmu. Keluarga Wang kami berinvestasi di rumah sakit terbaik di kota Zhonghai. Butuh orang udik sepertimu untuk memperlakukannya. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. 10 tahun di timur sungai, 10 tahun di barat. Ketika keluarga Wang berada di ujung tanduk, jangan datang memohon padaku. Jangan menyesal. Pada saat itu aku menulis surat komitmen kepada gurunya. Diperkirakan anak ini. Sebentar lagi kau bawa beberapa orang dan rebut kembali jika perlu. Ya. Siapa? Tuan Su, ada yang ingin kusampaikan padamu. Apa itu?
Tuan Su. Keluarga Wang mungkin mencoba menyakitimu. Sepertinya ada surat perjanjian di tanganmu. Mereka ingin mencurinya. Keluarga Wang sangat berkuasa di Songhai. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani sendirian. Kupikir kau sebaiknya segera tinggalkan Songhai. Menyakitiku. Oh ya, aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Tuan Su. Keluarga Wang di Songhai adalah keluarga yang kuat dan berpengaruh. Apa kau benar-benar tidak takut pada mereka? Keluarga Wang yang tidak penting ini seperti sebutir beras. Bagaimana bisa memancarkan cahaya apapun? Aku. Apa yang harus kutakutkan? Tuan Su. Apa kau benar-benar murid dari tabib suci Xuanming? Tidak diragukan lagi. Hei, jika kau tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya padamu. Mata emas misterius. Aku tidak menyangka kau begitu tidak terkendali. Benar-benar mengenakan rendah. Kau tidak boleh melihat. Baiklah, aku tidak akan melihatnya kalau begitu. Tuan Su, aku ingin bertanya padamu untuk melakukan sebuah bantuan padaku. Bantuan apa? Aku ingin memintamu untuk menyelamatkan ayahku. Selamatkan ayahmu. Ada apa dengan ayahmu? Ayahku sudah sakit parah. Bahkan dokter di rumah sakit pengobatan Tiongkok pun tidak berdaya. Jika kau benar-benar seorang murid dari tabib suci Xuanming, kupikir hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Baiklah, jika kau ingin aku melakukannya. Itu bukan tidak mungkin. Hanya saja biaya pengobatannya agak tinggi. Berapapun biayanya, aku bisa mengumpulkannya untukmu. Berapa? Tuan Su, apa yang sedang kau lakukan? Tuan Su, jangan khawatir. Jika kau mau, selama kau bisa menyelamatkan ayahku, aku bisa menjanjikanmu apa saja. Apa kau bercanda? Apa aku orang seperti itu? Aku hanya ingin tahu, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kalung? Ya, Kalung ini diberikan kepadaku saat aku masih kecil oleh seorang anak laki-laki, ditukar denganku dengan roti kukus. gadis kecil dari 20 tahun lalu. Itu kau. Tuan Su, Ya, bisakah kau menyelamatkan ayahku? ya. Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Benarkah? Terima kasih. Itu bagus sekali. Kalau begitu, ayah akan segera sembuh. Sepertinya kau tidak mengenaliku. Aku pengemis kecil dari dulu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk akhirnya membalas kebaikan roti kukusmu. Terima kasih. Tuan Su, bagaimana? Apakah ayahku lebih baik? Tuan Lin yang sudah tua sedang sekarat. Ayah, Pengemis bau ini, dia benar-benar seorang dukun palsu. Dialah yang membunuh Tuan Lin yang sudah tua. Tidak, kalian berdua yang bersekongkol untuk membunuh Tuan Lin yang sudah tua. Keamanan tangkap mereka. Dokter Yang bukan seperti itu. Tuan Su sama sekali tidak bermaksud menyakiti ayah. Tidak berniat untuk menyakiti Tuan Lin yang sudah tua. Lalu bagaimana kau menjelaskan situasi saat ini? Aku tidak tahu. Tuan Su, apa yang terjadi? Ini adalah fenomena yang normal. Lin tua akan segera bangun. Dasar pengemis bau. Berhenti membuat alasan. Indeks jantung Tuan Lin yang sudah tua terus menurun. Ini jelas pertanda bahwa dia sedang sekarat. Lin Yurou, beraninya kau? Ayah selalu baik padamu, dan kau benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk menyakitinya. Apa kau ini manusia? Jangan bicara omong kosong, aku tidak. Masih mengklaim tidak ada. Ayah hampir selesai. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Apalagi yang bisa kau bantah? Seseorang, bawa mereka ke kantor polisi. Kau, Lepaskan aku. Apel. Apalagi yang ingin kau katakan? Seorang penipu sepertimu. Seorang penipu yang mencari kekayaan dan membunuh orang.
Aku sama sekali tidak perlu mengasihanimu. Aku akan melumpuhkanmu dulu. Lalu aku akan menyerahkanmu ke polisi. Jangan memfitnah kami. Kami tidak pernah berniat untuk menyakiti ayah. Lin Yuro, kau masih berdebat ya? Begitu banyak orang melihatnya dengan jelas bahwa kau membawa penipu ini untuk mengobati ayah. Ketika polisi tiba, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Lakukan. Berhenti, penyelamatku. Ayah, bagaimana kau bisa bangun? Ayah? Ayah, kau sudah bangun. Ini tidak mungkin. Racun ini sangat kuat. Bagaimana mungkin tidak fatal? Mungkinkah pengemis bau itu yang membangun kamu? Oh benar, Dr. Zhang. Dr. Zhang lah yang bekerja siang dan malam. Jadi ayah kau sudah bangun. Benar. Karena kau sakit. Kami bekerja siang dan malam. Kau akhirnya bangun. Bajingan. Siapa yang menyembuhkanku? Bukankah aku tahu? Lepaskan dia sekarang. Sudah kubilang. Lin Tua akan segera bangun. Kalian semua tidak mendengarkan dokter, dan sekarang kalian telah mendapatkan pelajaran. Kau apa? Masih ingin tidak menghormati tabib suci Su? Pulang sana. Kau akan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Tabib suci Su, keterampilan medismu benar-benar ajaib. Bahkan ketika aku tidak sadarkan diri, aku bisa merasakan keterampilan medismu yang luar biasa. Terima kasih telah menyembuhkan penyakitku. Sama-sama Lin Tua. Aku juga disuruh oleh Yuro. Kau baru saja bangun, dan penyakitmu belum sepenuhnya sembuh. Kau masih butuh waktu untuk istirahat. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku ingin bertanya apakah kau punya waktu luang besok. Aku ingin mengadakan perjamuan untuk berterima kasih dengan benar kepadamu. Tidak perlu. Tuan Su, kau sebaiknya pergi. Baiklah. Pembunuh wanita 11Y. Anak muda, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Hei anak kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu. Enyahlah. Enyahlah, aku tidak tahu bagaimana caranya Enyah. Kenapa kau tidak mengajariku? Siapa di antara kalian yang belum menutup resletingnya? Biarkan pengemis kotor itu melihatnya. Kau berani ikut campur dalam urusanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kita bisa membahas masalah apapun dengan tenang. Kau tidak bisa terus melakukan ini tidak baik. Sekarang kau takut. Terlambat. Sekarang, jika kau berlutut dan memohon padaku, aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berharga. Jika tidak, aku tidak akan pernah berlutut seumur hidupku. Sepertinya, negosiasi tidak bisa dilakukan. negosiasikan ini. Tangkap dia. Aku bilang aku tidak ingin berkelahi. Kalian berdua memaksaku. Kau punya nyali. Kau tunggu saja. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Hei saudara, jangan pergi. Nona, apa yang sedang kau lakukan? Saudara kau menyelamatkanku malam ini. Aku tidak punya apapun untuk membalasmu, kecuali diriku sendiri. Nona itu tidak pantas. Aku pria yang baik. Bulan malam ini indah. Kenapa kita tidak? Nona, membantu seseorang. Ini adalah sifat alami seorang pria. Tapi kau melakukannya seperti ini, membuatku berada dalam posisi yang sulit. Tunggu aku. Suye, kau adalah pria yang jujur dan berbudaya. Jangan mudah tergoda. Kau harus mengendalikan dirimu. Sial. Hei, apa yang kau cari?
Mana perjanjiannya? Perjanjian itu. Kau dari keluarga Wang. Serahkan perjanjiannya. Aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, Kalau tidak lalu kenapa? bagaimana kau melakukannya? Lupakan saja, kau boleh pergi. Aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi jika lain kali kau berani membuat masalah untuk tabib sakti ini, jangan salahkan aku jika aku tidak kenal ampun. Apa kau ingin membiarkanku pergi? Pergi sebelum aku berubah pikiran. Hai. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Keluarga Wang. Berpikiran sempit bukan pria sejati. Tidak kejam bukan pria sejati. Karena kau ingin aku mati. Baiklah. Aku akan bermain denganmu. Tabib Su tempatku agak sederhana. Mohon jangan keberatan. Euro. Tidak peduli apa kau, tetaplah putri sulung terhormat dari keluarga Lin. Ini bukan rumah besar atau villa. Tapi seharusnya kamar yang bersih, bukankah begitu? Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Sebelumnya ayahku menyelamatkanku. Dan terluka parah. Lalu, dia menjadi sangat sakit. Setelah ayahku sakit, statusku di keluarga Lin merosot. Akhirnya kakakku mengusirku. Itu Linsa lagi. Kau akan berpikir menjadi dari keluarga yang sama. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Tidak apa-apa. Tabib Su, bagaimanapun itu adalah kesalahanku. Aku hanya menyesal kau harus menderita. Euro. Sebenarnya, kau tidak bertanggung jawab atas penyakit ayahmu. Aku belum memberitahumu. Sebenarnya Paman Lin sudah lama sakit. Karena seseorang telah meracuninya. Seseorang meracuninya. Lin Yurou. Aku tahu kau ada di sana. Jangan pura-pura bodoh padaku, buka pintunya. Wanita sialan. Kau benar-benar di sini. Bos geng macan ganas saudara Kian. Saatnya membayar kembali uang yang kau pinjam dariku. Kakak yang bukankah kita sudah sepakat The film was translated bahwa and kau akan narrated memberiku by waktu? M Media. Aku tidak punya uang sekarang. Tidak ada uang. Tidak ada uang, maka pergilah minta pada keluarga Lin. Kau putri sulung terhormat dari keluarga Lin. Bahkan tidak bisa membayar kembali jumlah kecil ini padaku. Kakak yang aku. Euro, berapa banyak hutangmu pada mereka? Hanya 50.000. Tapi, aku sibuk dengan urusan ayahku belakangan ini. Jadi aku belum bekerja. Itu sebabnya aku tidak punya uang untuk membayar kembali sekarang. 50.000. Dasar bocah kecil, berani sekali kau berpikir begitu. Tidak, sebelumnya memang 50.000. Sekarang berbeda. Sekarang 1 juta. 1 juta. Kakak yang apa kau bercanda? Aku hanya meminjam 50.000 darimu. Aku meminjamkannya padamu secara gratis. Kau pikir aku meminjamkan uang tanpa bunga? Apa kau tahu? Apa itu bunga berbunga? Aku tahu apa itu, bunga berbunga. Tapi tidak mungkin sebanyak ini. Ini baru 2 bulan. Bagaimana bisa sudah menjadi 1 juta? Cukup basa-basinya. Biar ku beritahu. Jika kau tidak membayarku kembali hari ini, aku akan mengirimmu ke YZH untuk bekerja sebagai wanita penghibur dengan penampilanmu. Bukankah itu akan menjadi uang yang mudah? Kakak yang aku mohon. Tolong lepaskan aku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan membayarmu kembali. Itu bukan urusanmu. Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Anak kecil. Siapa kau? Dan dari mana kau merangkak keluar? Kau berani ikut campur dalam urusanku. Kau pikir kau benar hanya karena kau adalah rentenir. Euro, jangan pedulikan mereka. Rentenir itu ilegal. Hukum. Dia berbicara tentang hukum denganku. Biar ku beritahu. Di seluruh kota Shanghai, akulah hukum. Berbicara tentang hukum denganku. Tabib Sulari. Bagaimana mungkin? Bicara hukum denganku. Anak kecil, kau berani melawan. Kau memukulku dan aku tidak bisa melawan. Aku tidak peduli siapa kau. Enyahlah. Jika kau berani membuat masalah di sini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Baiklah, kau punya nyali. Jadi, sebutkan namamu. Dari mana asalmu? Aku menggunakan namaku dan aku duduk dengan namaku. Suye. Suye apa itu? Belum pernah mendengarnya.
Biar ku beritahu, aku adalah bos geng macan ganas. Pernahkah kau mendengar tentang geng macan ganas? Hanya ada satu hasil untuk bermain-main denganku, dan itu adalah kematian. Mengganggumu akan memiliki akibat itu. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Ada apa sekarang? Tabib Su, geng macan ganas adalah geng terbesar di Songhai. Dia memiliki ratusan anak buah di bawahnya. Hanya sedikit orang di Songhai yang berani memprovokasi mereka. Geng macan ganas itu sekuat itu. Tidak heran mereka berani menagih suku bunga yang sangat tinggi. Sekarang takut. Jika kau takut, berlututlah sekarang. Dan panggil aku bos macan. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, satu panggilan telepon, dan aku akan memanggil ratusan saudaraku untuk menghabisimu. Kakak Kiang ini tidak ada hubungannya dengan Tabib Su. Aku pasti akan membayarmu kembali. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Kenyahlah. Apakah punya hak untuk berbicara? Aku ingin dia berlutut sekarang. Kau baru saja menyuruhku berlutut, kan? Hei, tunggu. Apa yang kau lakukan aku salah. Lepaskan. Bukankah kau baru saja menyuruhku berlutut? Dan memanggilmu apa? Bos macan kan? Anak kecil, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku, geng macan ganas, kami tidak akan melepaskanmu. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan beberapa ratus orang. Apakah aku bisa mengalahkan mereka atau tidak, kita lihat saja nanti. Tunggu. Tapi kau tidak akan melihatnya. Tunggu sebentar. Anak kecil, berani kau melepaskanku? Kita ini laki-laki. Mari kita bertarung secara adil. Baiklah, mari kita coba. Baiklah. Kau memaksaku melakukan ini. Saudara, aku salah. Tidak. Mana omongan kasarmu tadi? Kita sudah sepakat untuk duel 1 lawan 1. Kau. Tidak, saudara. The Aku film sangat was menyesal. translated and 2 hari terakhir narrated ini by tenggorokanku Media. agak tidak nyaman. Baru saja saat aku berbicara. Mungkin saja agak keras. Jangan hiraukan aku. Jadi bagaimana dengan utang euro? Tidak perlu membayarnya kembali. Anggap saja ini sebagai penghormatanku untuk kakak ipar. Jadi, tidak membayar kembali utang. Itu bukan gayaku. Lagi pula, kami tidak terlihat seperti orang yang tidak membayar kembali utang. Bagaimana kalau aku mengobati penyakitmu? Kakak, aku tidak sakit. Aku cukup baik. Aku tidak akan merepotkanmu. Tidak. Apakah kau kekurangan darah dan ki akhir-akhir ini? Dan kau biasanya kekurangan energi. Saat kau pulang ke rumah, kau bahkan tidak bisa membayar iuranmu, kan? Kakak, bagaimana kau tahu? Hal-hal ini sepele bagiku. Tapi sebagai kompensasi, utang antara kau dan Juro dihapuskan. Kakak Ye, bisakah kau benar-benar menyembuhkannya? Aku sudah bertanya. Banyak dokter, dan mereka semua bilang tidak ada jalan. Tentu saja, masalah kecil ini hanya sekejap mata bagiku. Hei, tunggu aku. Jarum perak. Jarum perak besar leluhur keluargaku. Tidak, kakak. Jika itu menusukku. 1 tusukan, dan aku selesai. Jangan khawatir, ini akan cepat. Hei kakak, Sini, sini, sini. aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan khawatir, ini akan cepat. Kakak Ye, aku. Bagaimana rasanya? Sekarang apakah kau merasa penuh energi? Aku akan mencoba. Itu benar-benar benar, kakak Ye. Kau benar-benar Hua Tuo yang terlahir kembali. Kau adalah saudara angkatku mulai sekarang. Saudara angkat atau bukan? Jangan bicarakan itu dulu. Pertama beritahu aku. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kakak Ye. Lihat. Xia mengirimku. Dia menyuruhku datang dan mempersulit kakak ipar. Dia juga berkata, Dia juga mengatakan apa yang kau lakukan. dia juga menyuruhku mengikatmu, dan kemudian menyerahkanmu kepadanya. Apa? Jadi apa yang akan kau lakukan? Kakak Ye, aku tidak tahu kau begitu mampu. Jika aku tahu kau punya kemampuan ini, bahkan jika dia memberiku 500.000, aku tidak akan berani menyentuhmu. Oh benar, dia memberiku 500.000 untuk melakukan ini. Aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Hei, tunggu.
Tidak ada alasan untuk mengembalikan uangnya. Bukankah dia ingin mengikatku? Kalau begitu biarkan dia mengikatku. Aku beritahu padamu kakak Ye, Tuan Ye, bahkan jika kau meminjamiku 100 kali keberanian, aku tidak akan berani menyentuhmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan melawan. Jadi kakak Ye, apa maksudmu? Tuan Muda Lin, aku punya seseorang untuk diperlihatkan padamu. Lepaskan aku. Aku sudah mengikat anak ini. Kerja bagus. Di mana kalian sekarang? Aku akan segera ke sana. Di gedung terbengkalai di kota selatan. Cepatlah. Kakak Ye, bagaimana aktingku barusan? Lumayan. Aktingmu sangat bagus. Tentu saja. Bekerja sama dengan baik nanti. Jangan khawatir kakak Ye. Aku jamin tidak akan ada yang salah. Dapat diandalkan. Hei, jangan lepaskan. Ikat aku, kalau tidak kita akan ketahuan. Suye, kau pengemis bau. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Saudara Kiang, kerja bagus. Setelah aku selesai dengan anak ini, kau pasti akan mendapatkan hadiahmu. Terima kasih Tuan Muda Lian. Suye, sebelumnya kau mengandalkan perlindungan kakak Lin. Bukankah kau bertingkah sombong di depanku? Kenapa kau seperti anjing mati sekarang? Menggonggong lagi berani kau. Linsa, kau dan aku tidak punya dendam. Mengapa kau menyerangku? Lagi pula aku menyelamatkan ayahmu. Bahkan jika kau tidak berterima kasih, mengapa kau terus mendorongku? Bersyukur. Beraninya kau menyebutkan itu. Apa kau tahu? Kau menghancurkan rencanaku. Jika bukan karenamu, orang tua itu sudah lama mati. Kau meracuni Paman Lin. Kau akan segera mati. Kau harus memikirkan dirimu sendiri. Saudara Kiang, lakukan. Cincang anak ini dan berikan pada anjing. Suye, biarku beritahu. Jadilah orang yang lebih pintar di kehidupan selanjutnya. Jangan menyinggung orang yang tidak bisa kau tanggung. Ingat itu. Saudara Kian, kau salah paham. Aku menyuruhmu memukulnya, bukan aku. Aku memukulmu. Apa kau tahu siapa dia? Dia kakak Yiko. Apa kau salah? Dia hanya seorang pengemis bau yang merangkak turun dari gunung. Bagaimana bisa dia menjadi kakakmu? Kau masih bicara omong kosong sebanyak itu. Apa yang kukatakan itu benar, itu benar. Biar ku beritahu. Aku sudah membunuh lebih banyak orang daripada makanan yang kau makan. Aku tidak pernah bercanda, kau harus tahu itu. Bahkan jika dia adalah saudara kandungmu, maka aku tetap bosmu. Aku memberimu 500.000. Hanya 500.000. Dan kau ingin aku mengkhianati kakakku. Bermimpi saja. Oh benar, uang ini kau simpan saja untuk dirimu sendiri, sebagai biaya pengobatan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Baiklah. Jadi kalian berdua bersekongkol untuk menipuku. Benar-benar tidak tahu malu. Tak tahu malu. Beraninya kau menyebut kami tak tahu malu. Aku juga bisa membujuk dengan kebajikan. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Suye, jangan terlalu sombong. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Lin. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Beraninya kau berbicara dengan kakakku seperti itu. Kau berani menyentuhku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh keluarga Lin menghapus geng macan ganasmu. Kau berani mengancamku. Pukuli dia. Salah-salah berhenti. Berhenti memukulku. Berhenti, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Baiklah. Tamparan ini. Memukulmu karena buta. Kau berulang kali mempermalukanku. Tamparan ini. Memukulmu karena tidak berbakti. Kau meracuni ayahmu sendiri. Tamparan ini. Memukulmu karena menindas Yuro. Kau memanfaatkan penyakit Lin tua untuk mengusirnya dari keluarga Lin. Tuan Ye bukan kakak Ye. Ini aku. Aku selalu buta dan bodoh. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Ampuni aku kali ini. Mohon ampuni aku kali ini. Baiklah. Kalau begitu berjanjilah padaku satu hal. Baiklah.
Aku akan setuju dengan apapun yang kau katakan. Mulai hari ini, dan seterusnya. Kau tidak boleh mengganggu Yuro lagi. Dan kau harus mengirimnya kembali ke keluarga Lin. Aku berjanji, aku tidak akan pernah menindas Lin Yuro lagi. Saat dia pulang, aku akan memperlakukannya seperti leluhur. Pergi. Terima kasih Kakak Ye. Suye, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Kakak Ye, hanya membiarkannya pergi begitu saja. Ini seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Lin Sha ini, dia bukan orang baik. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Lin Sha yang hanya seperti itu, tidak bisa menyebabkan banyak masalah. Namun, agar aman, suruh 2 orangku mengikutinya. Apa yang terjadi? Laporkan padaku segera. Ya, Lin Sha, kuharap kau sudah belajar dari kesalahanmu kali ini. Kalau tidak lain kali, aku tidak akan begitu sopan.